Anda kembali di Indonesia Berlebaran, pemirsa. Dalam segmen ini kami akan ajak Anda untuk melihat suasana berlebaran di kediaman Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Ini sudah ada rekan Ken Ane yang berada di sana. Ya Ken, silakan dengan laporan Anda bagaimana ini suasana berlebaran di kediaman Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Ya, selamat siang menjelang sore, Rizky Darmansyah dan juga pemirsa. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Betul sekali Rizky, sore hari ini saya punya kesempatan luar biasa untuk bisa berlebaran di kediaman dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kira-kira kegiatan Pak Prof ini apa aja ya di hari lebaran ini? Saya mau langsung bertamu ke rumah beliau nih. Assalamualaikum Pak Prof. Sehat Pak Prof? Alhamdulillah. Sebelumnya selamat lebaran Pak Prof. Kami juga mengucapkan selamat lebaran ya kepada seluruh pemirsa TV One yang sama-sama kita cintai ya. Iya. Saya sungguh senang sekaligus kita sering berjumpa di layar kaca ya. Dan saya pribadi maupun sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat berlebaran kepada segenap pemirsa TV One yang tercinta ya. Iya pasti, kita juga senang sekali Prof sore hari ini boleh bertamu ke kediaman Pak Prof untuk bisa berlebaran. Kita boleh sambil ngobrol ya Pak Prof? Nih Pak Prof lagi baca-baca buku nih sore hari ini. Nah tapi Pak Prof, kita pengen tahu sih kegiatan seorang Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, karena Masjid Istiqlal pagi hari ini suasananya berbeda dibandingkan. Masya Allah, jadi ini tahun sebelumnya. Saya sangat bersyukur ya kan, karena 2 tahun lamanya kita tidak pernah menggunakan hari raya, baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi sebetulnya ada kebetulannya begini, pas kita mau renovasi total Istiqlal ya kan, tiba-tiba ada COVID, jadi tidak sempat kami mengumumkan bahwa penutupan. Memang rencananya kita akan tutup selama 1 tahun Istiqlal, karena kan kita akan tambah penggalian. Kita sampai penggalian dua lantai basement ke bawah tanah supaya nanti itu ya tidak kredit parkirnya. Kemudian dalamannya juga semuanya direnovasi itu. Tiba-tiba COVID datang. Nah selesai COVID-nya, selesai juga renovasinya. Jadi jamaah kita itu datang itu kaget loh, kok Istiqlal takjub begitu ya Pak ya? Kok kenapa bisa berubah ya? Nah itulah. Nah tadi kita bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tadi malam juga diawali dengan takbir nasional yang diikuti juga oleh seluruh KBRI dan KJRI di seluruh Indonesia, karena kita penyelingnya ya kan. Jadi kita juga bersyukur karena mulai tahun ini kita bisa menyapa seluruh keluarga besar kita di luar negeri ya kan. Nah saya juga sungguh sangat takjub ya, tadi perkiraan kami itu mungkin hanya 200.000 ya yang akan datang. Tapi ternyata kalau menurut perhitungan teman-teman tadi itu kurang lebih 300.000 yang datang. Karena seluruh pelataran itu penuh di halaman parkir, bahkan depan gereja itu pun juga menggelar pemandangan di halaman di kita kan ada semacam halaman depan Al-Fatah itu penuh juga. Jadi taman-taman pun juga dipakai untuk sholat tadi. Menggambarkan begitu kerinduannya masyarakat Masya Allah, untuk bisa sampai ke lantai 5 juga kan. Ya, itu penuh. Luar biasa. Masya Allah. Di lantai apa itu, kan di situ kan ada lantai merah ya, semacam halaman lantai 2-nya itu juga penuh. Semua penuh. Nah, jadi sampai ada yang tidak bisa masuk menembus Istiqlal karena semua kendaraan-kendaraan diparkir di situ kan. Parkirnya sampai di Monas. Nah, alhamdulillah. Dan saya memang berkomitmen bahwa ini sebulan penuh kita harus melakukan kegiatan di Istiqlal zero accident. Nah, ini Prof, yang perlu diceritakan. Berbicara mengenai kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal selama paling tidak 1 bulan ke belakang, pada saat bulan puasa seperti apa Prof? Ya, memang ada kegiatan baru di Istiqlal yang tidak pernah terlaksana sebelumnya. Pertama kita melakukan tarwihan ya. Kemudian kita menghadirkan karya internasional kita ya. Kan itu kan live ya di TV swasta juga ada, kemudian juga TV Istiqlal dan YouTube Istiqlal. Dan itu sangat besar, followernya juga sangat besar itu ya. Penceramahnya itu juga kita pakai penceramah yang populer lah. Bukan hanya yang seperti dulu ya, kalau dulu itu orang tua. Kalau ini kita menghadirkan juga
milenial ya, penceramah milenialnya, kemudian juga perempuan. Jadi milenial dan perempuan itu bagian yang tak terpisahkan dari Istiqlal. Karena dulu kan memang 80% jamaah Istiqlal itu orang tua. Nah sekarang ini kita balik. Berubah. Ya 60% milenialnya, 40% orang tuanya. Caranya seperti apa ya? Kita bikin variasi di Istiqlal. Jadi saya kira tidak ada masjid di Indonesia atau mungkin juga di dunia ya. Gym center yang sangat-sangat lengkap itu ya, satu hall besar itu. Jadi di Istiqlal itu menyehatkan otak ada, karena kita program dari TK sampai S2 S3 kan. Di Istiqlal itu kerjasama dengan PT IKI. Kemudian juga ada gym center untuk olahraga, segala macam alat-alat olahraga di dalamnya untuk menyehatkan fisik. Dan di dalam masjid itu ya ceramah, tadarusan, jadi mengisi iman, jadi kecerdasan spiritualnya ada, kecerdasan intelektualnya ada, kesehatan fisiknya juga ada. Nah, wajah baru Istiqlal nampaknya membawa semangat baru untuk semua itulah. ya, Prof. Jadi itu era New Istiqlal. Era New Istiqlal. Nah, 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan ini lebih hebat lagi ya, karena tidak lebih ramai itikafnya daripada tarwihnya. Sampai ke atas juga itu ya. Dan kita juga suguhkan memang program, ada salat sunat tasbih, kemudian juga ada salat tahajud ya, salat witir, ditampilkan juga kari-kari terbaik kita ya. Nah, alhamdulillah dengan dipimpin oleh imam yang sangat selektif ya. Muazzin kita itu kan adalah kari internasional. Jadi suara-suara emasnya itu ya. Alhamdulillah. Kemudian kita juga melakukan ada semacam bazar ya, tetapi itu dilakukan IGF. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain, kegiatan remaja juga ada, kegiatan ibu-ibu perempuan juga ada. Pokoknya Istiqlal itu hampir 24 jam itu melayani tamu-tamu Allah ya. Ini menarik nih berbicara mengenai Istiqlal dengan wajah barunya, memberikan ruang yang begitu besar untuk semua kalangan masyarakat begitu ya Prof ya. Tapi kita masih pengen tahu pemirsa, kegiatannya Prof Nasaruddin Umar nih di hari Lebaran, kira-kira ngapain aja nih? Karena kayaknya masih di rumah, mudik atau enggak, kegiatannya bersama keluarga juga apa? Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda berlebaran bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Berlebaran. Di segmen kali ini bersama dengan tokoh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tadi sudah berbincang di depan rumah. Sekarang pemirsa, kami sudah diajak nih ke ruang kerja dari Prof Nasaruddin Umar. Prof, ini bukunya banyak sekali. Kegiatan Prof pasti banyak kemarin di selama bulan puasa. Dilakukan di sini juga Prof? Disinilah dapur saya ini ya, melayani umat kita ya. Selain di sini saya harus menulis 3 artikel sehari ya. Karena setiap hari saya nulis artikel di beberapa koran nasional ya, kemudian juga jurnal internasional. Kami juga di sini melayani umat kita kan. Misalnya kawasan Amerika Latin juga ada kelasnya khusus ya. Amerika Serikat dan Kanada tuh ada juga jam, kan di sana kan jam selisih berbedanya kan. Eropa dan Timur Tengah. Karena Istiqlal harus melayani semuanya kan. Tahun ini Istiqlal itu melayani seluruh pelosok dunia ya. Jadi KBRI di seluruh dunia itu juga mengakses link Istiqlal. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita di luar negeri itu juga mendapatkan ceramah-ceramah dari Istiqlal. Nah, karena kalau tengah malam di sini kan siang bolong di Amerika, 12 Amerika kan, di sini kan jam 12 malam di sini ya. Jadi bekerja dari rumah nih ya Prof ya. Di Istiqlal di rumah. Nah, alhamdulillah saya juga di sini menulis artikel ya, karena kami kemarin mendapatkan alhamdulillah penghargaan ya. Jadi sebagai penulis artikel terpadat ya, 6.000 artikel selama 5 tahun ya. Karena setiap hari kami di Republika, di Raya Merdeka, Media Indonesia, dan sesekali di Kompas ya, dan di media-media internasional. Jadi setiap hari saya harus menulis 13-15 halaman tulisan ya. Jadi mulai dari jam 2
malam saya di kamar ini ya. Waduh. Ngetik sampai ke subuh, salat subuh di masjid. Ya kan? Itu dia pemirsa, jam 2 malam Prof Nasaruddin Umar sudah di sini menulis. Nah, sekarang nih Prof, kita pengen tahu kegiatan keluarganya Prof Nasaruddin Umar nih kalau hari saya Lebaran. Saya juga dibantu oleh keluarga saya, baik hati semua anak-anak. Ini support system nih Prof ya. Iya. Keluarga kita bergeser nih pemirsa ke ruang keluarga Prof Nasaruddin Umar nih, keluarga sedang berkumpul nih sore hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Ibu, ada Ibu Helmi di sini. Ibu, selamat Lebaran, maaf lahir batin. Mas, Mbak, selamat Lebaran. Kita boleh ikut ngumpul-ngumpul di sini ya, Bu Helmi ya. Kita boleh ngobrol Bapak Prof. Iya. Silakan Prof. Oke, kita Silakan, ngobrol Mbak. di sini ya. Izin ya Mas ya, ikut. Oke, kita boleh ikut Iya. duduk ya. Nah, saya mau ngobrol sama Bu Helmi nih. Bu Helmi, kalau Lebaran kayak gini, kegiatan keluarganya apa? Termasuk juga ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ke ibu-ibu kalau di rumah. Itu apa aja biasanya menunya atau hidangan khas yang harus selalu ada kalau Lebaran? Istri saya hobinya masak. Hobinya masak, pas. Gimana Bu Helmi? Biasa aja Mbak. Biasa aja. Masak seperti yang lain, seperti ibu-ibu yang lain. Ketupat, opor, sambal goreng, Ada terus ya. rendang, ayam goreng ada. Jadi ya sama seperti ibu-ibu yang lain. Sama seperti ibu yang Sama, lain. Ada sama. menu khusus nggak sih Bu Helmi yang di request Bapak atau anak-anak di rumah kalau Lebaran harus ada nih? Ada. Contohnya kalau Bapak harus ada kondro, kalau nggak coto. Oh gitu. Karena dari asal ya Pak ya? Iya, tanah kelahiran. Kalau yang besar sukanya sambal goreng. Sambal goreng. Iya, kalau yang ini sukanya opor. Adek sukanya opor. Tapi kalau yang kecil ini dia nggak masalah apa aja. Apa aja ya, pokoknya semua dibikinin sama ibu pas Lebaran ini ya. Nah ini yang putra yang pertama ya Prof ya, ini putra yang saya pertama. nih. Oke. Andi Nisar, dokter nih. Oke, Mas Nisar ya, Mas Nisar. Ini juga dokter, jadi dua-duanya dokter. Oh dua-duanya dokter. Dan yang ketiga. Ya, ini yang Alia, Mbak. ini baru Alia. Oh masih kuliah ya? Belum, sebentar lagi. Oh, SMA kelas 2. SMA kelas 2. Mungkin saya mau ngobrol sama putra Prof, Silakan. boleh ya? Mas Nisar, ini kalau Lebaran kan 2 tahun pandemi udah Mas. Ini ketiga orang-orang udah boleh mudik. Nih nggak mudik dong, berarti di rumah aja nih? Enggak lah, di sini aja. Di sini aja ya? Iya. Biasanya kegiatannya apa aja sih Mas? Paling kumpul sama keluarga, terus kita bisa keliling-keliling ke rumah kakak-kakaknya mama atau papa Oh gitu yang ya. ada di Jakarta. Iya, Jadi nggak mengurangi makna Lebaran walaupun nggak bisa mudik ya? betul. Oke, nah biasanya kalau pagi gitu habis sholat maaf-maafan ke bapak ibu apa Iya, gimana nih kebiasaan? tadi pagi udah langsung di masjid. Udah langsung ya di masjid Iya, langsung. maaf sama bapak Iya. ibu. Oke, nah itu cerita dari Jadi ini kan santri juga ya. Oke. Jadi kita dulu di Amerika ya. Jadi TK SD-nya di Amerika. Oh. Kemudian masuk pesantren sama ini adiknya. Oh gitu. Jadi kegiatan banyaknya berarti di Jakarta aja ya, Prof, Jakarta, Ibu ya? iya, insya Karena Allah. tadi juga ngelihat kegiatan Bapak menerima banyak kerabat juga ya. Dia sudah ke Istiqlal. Dan ya harus mendampingi sampai Harus selesai. dampingin sampai selesai. Samennya harus disiapkan tuh sambil masak ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Prof, di Lebaran kali ini kesannya pasti kan berbeda dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Euforia masyarakat juga berbeda Prof. Iya. Kita bisa lihat dari kemarin perjalanan mudik yang begitu luar biasa. Bagaimana Prof Nasar melihat ini? Iya, pertama karena pembantu juga ikut mudik. Oke. Jadi bagi saya hadir pembantu atau tidaknya makanannya sama ya karena Ya. memang aktif di dapur dianya. Jadi memang hobinya di dapur. Oke. Dan insya Allah tahun ini memang relatif banyak yang mudik ya. Tapi besok itu hari kedua kami selalu open house di hari Oke. kedua. Nah, besok itu ya tamu-tamu kami ini bukan hanya kalangan ustadz ulama ya, tetapi lengkap dengan tokoh-tokoh agama lain. Bahkan pakai kebesarannya pastor, pendeta dan ya karena memang teman-teman lama, teman interfaith kami dalam berdialog ya. Dan ini simbol keakraban. Jadi saya juga sangat berbahagia karena tamu-tamu kami bukan hanya orang Islam ya kan, tapi semua kelompok-kelompok agama juga ikut solider hadir
bersama dengan teman-teman kami semuanya. Dan tidak pernah lupa juga tetangga kita kan. Jangan sampai tamunya orang luar semuanya, tapi tetangga belakang rumah kami memperlakukan sama ya. Saudara terdekat tuh justru Iya, tetangga ya Bu ya benar. Prof ya. Oke, nah Prof termasuk juga mungkin bisa pesan yang disampaikan kepada masyarakat, pemirsa TV One Prof untuk memaknai Lebaran kali ini supaya ketakwaan imannya tidak turun setelah bulan Ramadan usai Prof. Jadi saya kira yang paling penting buat kita para pemirsa dimanapun juga ya berada, bagaimana melestarikan kegiatan-kegiatan Ramadan kita. Misalnya kalau Ramadan itu kita banyak salat sunat, ya lanjutkanlah sesudah Ramadan. Kalau kita banyak memberi pada saat Ramadan, lanjutkanlah sesudah Ramadan. Jadi bagaimana melestarikan kemabruran puasa itu. Kan biasanya kan kita hanya aktif pada bulan puasa Ramadan ya, tetapi setelah itu lewat, kembali kambuh lagi ya. Nah, kemarin kan kita sudah berikrar akan menggunting dosa-dosa langganan kita yang selama ini kita lakukan. Nah, kita berharap semoga betul-betul 11 bulan ke depan ini ada energi Ramadan kita yang menuntun kita untuk tetap jalan di atas Shiratal Mustaqim. Tidak lagi fluktuatif ya, turun naik, tidak lagi zigzag ya. Shiratal Mustaqim itu jalan lurus, kena musibah sedikit, sabar, ya, dipromosi, syukur. Jadi jangan mabuk pada saat diuji kemewahan, jangan menjerit pada saat diuji musibah. Saya kira itulah Shiratal Mustaqim. Nah, puasa dalam hal ini itu yang bisa menuntun masyarakat kita, umat kita, warga kita, individu kita seperti itu. Ya. Itu pesan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, termasuk kegiatan lebarannya Prof. Nasaruddin Umar. Ternyata di hari pertama ini masih berkumpul bersama keluarga ya Bu Helmi ya. Habis ini Bu Helmi siap-siap karena besok Prof akan menerima tamu cukup banyak ya. Ya, Bu ya. Biasanya mungkin sampai 300 ya. Sampai 300 dari biasanya. Kali ini kita nggak terlalu sebanyak itu ya. Kan biar bagaimanapun masih harus tetap menjaga. Iya. Kita masih batasin memang. Masih batasin gitu, masih secara terbatas, lebih intim bersama keluarga juga. Tapi saya juga merasakan kehangatan keluarga dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Nasaruddin Umar, terima kasih Ibu, Mbak, Mas, terima kasih ya waktunya, kebersamaannya, boleh ikut lebaran hari ini langsung loh di kediamannya Prof. Nasaruddin Umar. Kembali kepada Rizky di studio. Terima kasih Ken Aneng sudah melaporkan bagaimana suasana berlebaran di kediaman Imam Besar Masjid Istiqlal yang begitu terasa pemirsa.